maupun yang tidak disengaja ya Tuhan. Kami mau berubah ya Bapa, kami mau terus dibentuk ya Tuhan. Siang hari ini kami rindu menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, bahkan menikmati firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kami rindukan terus hadirat-Mu. Kami rindukan lawatan-Mu ya Bapa.
Sekali lagi Tuhan jamah katakan, Tuhan jamahku, ku jadi baru. Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi baru. Kami rindu Bapa, kami rindu Tuhan, jamah aku. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan lawatanmu, sebab kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami perlu Engkau Tuhan,
Teruskanlah kasih setia-Mu bagi kami. Kami mau berubah, kami mau dibentuk, kami mau diproses, kami mau mengejar kehendak-Mu ya Bapa. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan oleh kuasa Roh Suci hidup di bawah. Amin. Lawanlah aku Tuhan di tempat ini. Jamalah aku Tuhan sekarang. Tuhan di tempat ini. Jamalah aku Tuhan sekarang ini. Tuhan jamalah ku jadi baru. Tuhan jamalah, Tuhan jamalah ku jadi baru. Kerinduan kami Bapa, kami mau membuat Engkau tersenyum melihat hidup kami dengan hidup tak bercacat, dengan hidup selalu mengandalkan Engkau, dengan hidup selalu dipenuhi damai sejahtera sukacita yang dari Bapa. Tapi sering kali kami jatuh ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu menopang hidup kami Bapa. Kami janji untuk terus hidup berjuang bersama-Mu ya Bapa, yaitu mengubah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat komitmen yang baru yang Kau tanamkan di hati kami. Terima kasih buat lawatan. Melengkapi kami Tuhan dengan kebenaran firman, meteraikan firman-Mu di hati kami. Urapi kami semua, urapi hamba. Dalam nama
Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudaraku semua, kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang kapan saja bisa jatuh dalam dosa. Kapan saja kita bisa menghadapi situasi kondisi yang mencuri damai sejahtera kita, semangat hidup kita. Betapa rentannya kehidupan kita sebenarnya menjalani hari-hari. Kapan saja kita bisa mengalami hal buruk. Itu realita hidup, karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Banyak hal yang bisa berpotensi mencelakakan kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus sepenuhnya bergantung kepada Allah Bapa. Amin. Kita harus sepenuhnya melekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita harus sepenuhnya benar-benar hidup di dalam Tuhan, supaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya di dalam kehendak sepengetahuan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku semua, Tuhan menghendaki kita hidup di dalam kebenaran-Nya. Tuhan menghendaki kita menghidupi hidup yang selalu menyenangkan hati-Nya. Tetapi sering kali kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu, dengan menyadari ini bahwa kita tidak bisa berbuat yang baik tanpa Tuhan, harusnya setiap kita mengandalkan Tuhan. Harusnya setiap kita punya kesadaran penuh bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata demikian. Akulah buah anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ini yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita selalu tinggal di dalam Dia, supaya kita selalu bergantung kepada Dia, supaya kita selalu melekat kepada Dia, menyadari kehadiran Allah itu ada dimanapun, kapanpun dalam hidup kita. Itulah yang disebut tinggal di dalam Dia. Seperti pohon, Bapak Ibu Saudara, ranting itu tidak akan bisa berbuah tanpa terkoneksi dengan sang pohon itu. Pohon itulah sumber. Pohon itulah yang mempunyai nutrisi. Maka Bapak Ibu Saudara, pohon itu bisa berbuah, ranting itu bisa berbuah kalau dia mendapatkan nutrisi dari pohon itu. Seperti di dalam pohon itu, aliran getah yang selalu mengalir kepada ranting itu, itulah nutrisi yang terus menerus sehingga
pohon itu dapat berbuah. Demikianlah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita. Kita harus selalu terkoneksi dengan Tuhan. Yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, terlebih dari semuanya itu, terlebih dari hasil, adalah kita benar-benar menempel kepada sang pohon, yaitu yang diumpamakan Yesus Kristus atau Tuhan itu sendiri. Harus ada dari setiap kita kerinduan untuk melekat kepada Bapa. Harus bisa kita berkata, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita kelihatan baik, kelihatan bermoral, kelihatan sukses, tetapi bukan bersumber dari sang pohon anggur itu, tetapi dari kekuatan diri sendiri. Itu sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Karena yang Tuhan mau, kita bisa berbuah, kita bisa baik, kita bisa sukses, kita bisa mengabdi kepada Tuhan. Dasarnya karena kita terkoneksi dengan Tuhan. Ada kerinduan yang terus-menerus selalu dekat dengan Bapa. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa. Bapak Ibu, kekristenan sejati adalah kekristenan yang menghasilkan buah. Dan buah itu pastinya manis. Mari kita mengejar ini, Bapak Ibu. Demikian juga ayat selanjutnya dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Risiko terbesar orang yang tidak menempel dengan Tuhan, dia berpotensi jatuh di dalam dosa. Tidak ada kekuatan untuk melawan arus dunia, tidak ada kekuatan untuk melawan godaan dosa. Kapan saja peluang dosa itu datang, dia akan jatuh. Karena apa? Karena tidak menempel dengan Tuhan. Jadikan ini kerinduan kita untuk selalu melekat kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, bukan perkara dosa besar, dosa kecil yang kita lakukan, tetapi adakah kita selalu hidup di dalam Tuhan? Sebenarnya kita kalau tidak hidup di dalam Tuhan, itu sudah dosa. Sebenarnya kalau kita tidak menyenangkan hati Tuhan setiap saat, itu sudah meleset. Sampai segitunya lah kehidupan yang Tuhan mau dari hidup kita. Kehidupan seperti yang Yesus hidupi. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak Bapa yang memberitahukannya kepada. Bapak Ibu, percaya ada kebahagiaan yang melampaui akal pikiran kalau kita terus melekat kepada Tuhan. Demikian juga di ayat 8 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Keinginan-keinginan kita, permintaan-permintaan kita harus didasarkan dari keintiman, kemelekatan kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak salah minta. Dikatakan sini, minta apa saja. Itu bukan berarti semaunya kita, tidak. Dasarnya ketika kita melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, maka yang kita minta apa saja itu sebenarnya bersumber dari pikiran perasaan
kita akan meminta visi yang sudah Tuhan taruhkan di hati kita. Bisa itu menolong seseorang, bisa itu memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Apa saja yang ditaruhkan Tuhan, saya percaya Dia akan mengabulkan sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia akan mengabulkan karena yang kita minta itu bersumber dari Tuhan. Jadi kalau ada permintaan-permintaan kita, keinginan-keinginan kita yang mungkin kita belum yakin itu dari Tuhan, mari coba hilangkan dulu itu semuanya. Aku lepaskan semua keinginanku, aku lepaskan semua kerinduanku, aku letakkan di kaki-Mu Tuhan. Biarlah kerinduan-kerinduanmu masuk ke dalam hidupku. Lepaskan dulu semuanya. Amin Bapak Ibu. Sehingga pikiran perasaan Tuhan masuk di hati kita. Lalu kita minta, maka kuasa Tuhan yang akan bekerja untuk memenuhi apa yang kita minta tersebut. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Kita bisa menyenangkan hati Bapa bukan dengan pujian penyembahan dari mulut bibir kita saja, tidak, tetapi dari buah-buah hidup kita. Ketika ada peluang berbuat dosa, kita tolak, di situ kita menyenangkan hati Bapa. Ketika kita berinteraksi dengan seseorang di luar sana, ada nilai-nilai kekal yang dilihat orang dari hidup kita, kita memuliakan Bapa. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk itu sadari kita nggak bisa berbuat apa-apa, bahkan sampai berbuat kalau kita tidak menempel kepada Bapa. Temui Dia setiap pagi, doa pagi, menjelang siang, seperti diberikan waktu kita, hati kita untuk selalu melekat dengan Dia. Aktifkan jendela jiwa kita, yaitu mata, pendengaran kita, mulut kita, untuk selalu terkoneksi dengan Bapa, dengan terus menyembah Bapa, memuji, nyanyian-nyanyian kecil di hati, mulut bibir kita sembari beraktivitas. Itu semua gambaran-gambaran kita tinggal di dalam Dia. Amin. Mari kita saatnya praktek supaya kita bisa sampai ke rumah Bapa di surga. Dan saya percaya kalau kita ini jadikan gaya hidup kita, terlalu mudah kita dibuat berhasil oleh Bapa di surga. Amin. Amin. Mari kita tutup ibadah kita berdoa. Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu termeterai di hati kami, dan biarlah bahkan kami minta Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami, menuntun kami, membakar hati kami, supaya kami boleh terus hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami simpan firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati aktivitas kami kembali ya Tuhan, pekerjaan, bisnis, pelayanan, apapun yang Kau percayakan, kami minta berkat-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita arahkan hati kita. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa Ibu Yahweh, Sang Sumber hidup kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, dan dari Roh Kudus yang terus menuntun kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah menerima berkat,